Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Rabu 12 Juni 2024. Kembali kita akan bersama-sama menggali inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, kami imam-imam Projo Jakarta ada kegiatan belajar bersama yang namanya Ongoing Formation. Dalam pembelajaran bersama tersebut, Romo Frans Manyi Suseno menjadi narasumber untuk sharing tentang peta politik Indonesia pasca pemilu. Romo Manyis menyampaikan bahwa etika sungguh diperlukan dalam hidup, karena dengan beretika manusia dapat dibedakan dengan binatang. Kalau manusia hanya menjunjung tinggi hukum tanpa etika, bisa jadi hukum yang diberlakukan adalah hukum rimba. Tetapi hukum yang mengindahkan etika akan menjadi hukum yang memayungi, yang mengayomi dan melindungi. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus bahwa kehadirannya adalah untuk meniadakan hukum Taurat tidaklah benar. Apa yang Yesus buat justru untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia yang menyembuhkan di hari Sabat, Ia yang mengampuni dosa orang, Ia yang memberi makan banyak orang, Ia yang mewartakan kabar sukacita dan datangnya kerajaan Allah, menunjuk pada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Israel menantikan datangnya Mesias, dan Yesuslah Sang Mesias yang menggenapi segala hukum Taurat itu. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kata penggenapan berakar dari kata Yunani telos yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris fulfillment, yang berarti pemenuhan, pelaksanaan tujuan, dan penyelesaian. Kehadiran Yesus sungguh untuk memenuhi kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Maka mari saya ingin mengajak kita semua untuk menggenapi panggilan-panggilan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Jangan lagi jadi pribadi yang ganjil, melainkan kita dipanggil untuk menggenapi, menjadi pribadi yang genap, menggenapi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, bahwa kita diutus untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi di tengah kehidupan ini. Selamat bermenung,
Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.